Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan, bahwa pada pertemuan yang kesekian kalinya ini kita akan bahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, di mana ada sistem pemerintahan Orde Lama. Di bagian Orde Lama pun itu ada sistem pemerintahan yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Kemudian di dalam Republik Indonesia Serikat itu penggunaannya adalah sistem parlementer. Kemudian ada demokrasi yang disebut dengan demokrasi terpimpin, juga masih pada masa Orde Lama. Kemudian setelah itu kita bahas tentang Orde Baru. Orde Baru cukup lama pemerintahannya, sampai mencapai 32 tahun. Dan setelah Orde Baru selanjutnya adalah Orde Reformasi ataupun masa reformasi hingga sekarang ini. Nah, di dalam reformasi itu ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan pada waktu pertemuan yang lalu. Oleh sebab itu, sekarang kita ingin melihat bahwa sistem demokrasi pada umumnya itu seperti apa dan demokrasi Pancasila itu seperti apa. Oleh sebab itu, marilah kita lihat secara bersama-sama tentang demokrasi di Indonesia. Kalau pada gambar di sini, kamu bisa melihat bahwa ini sebetulnya sebagai satu contoh tentang pemilu ataupun pemilihan umum, di mana dari gambar ini sudah menunjukkan bahwa ada pemilihan yang disebut dengan pemilihan secara langsung. Tetapi perlu diketahui bahwa pemilihan langsung yang seperti ini adalah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, selain itu, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk negara ataupun ciri-ciri negara yang demokratis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana demokrasi di Indonesia itu? Nah, ini pada gambar ini contoh betul dari sebuah demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berpikir sejauh itu tentang demokrasi di Indonesia, maka sebelum kita lebih jauh untuk membicarakan itu, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, supaya dalam materi yang sekarang ini bisa kita pahami dengan baik, bisa masuk ke dalam pemikiran kita, dan bisa nanti kita bisa mengeluarkan semua pemahaman yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah saya kasih mukadimah tentang bagaimana sistem demokrasi itu sendiri. Namun demikian, kita perlu tahu mengapa kita perlu belajar tentang sistem demokrasi, khususnya adalah demokrasi Pancasila. Pertama, supaya siswa menghargai tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan baik. Nah, pertanyaannya, nilai-nilai demokrasi itu seperti apa? Nah, nilai-nilai demokrasi ini jelas sekali yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Kemudian yang kedua, supaya siswa dapat menyimpulkan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia.
sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan benar. Nah, sistem dan dinamika demokrasi ini kita pelajari dulu, nanti pertama sistem, baru setelah itu dinamikanya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, supaya siswa mampu mempresentasikan sistem dan dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan baik. Dan yang terakhir adalah supaya siswa setelah mempelajari sistem dan dinamika Pancasila di Indonesia, maka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan pada saat proses pembelajaran yang sekarang ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita coba untuk memahami apa itu penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sebelum lebih jauh tentang sistem demokrasi di Indonesia, perlu kita ketahui dulu bahwa demokrasi itu apa sebetulnya. Demokrasi itu sesungguhnya, kalau kamu melihat di slide ini, adalah kedaulatan rakyat. Artinya apa? Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu menurut Abraham Lincoln, seorang filsuf ya, seorang filsuf yang cukup besar di Amerika Serikat. Sebetulnya dia adalah sebagai juga kepala negara. Nah, lantas bagaimana prinsip macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Nanti kita bisa melihat secara bersama-sama. Yang penting para siswa lebih tahu dulu bahwa yang disebut dengan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini. Maka intinya semua bertujuan supaya bisa mensejahterakan rakyat, bisa pemerintah melakukan secara adil kepada rakyat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, sekarang kita melihat bahwa untuk lebih jauh kita bisa mengetahui tentang bagaimana prinsip macam-macam dan ciri-ciri demokrasi, maka kamu bisa melihat nanti video, tapi sebelumnya kita melihat gambarnya terlebih dahulu sebagai satu bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Perhatikan, sebelum gambar yang mengenai bagaimana demokrasi di Indonesia, kamu bisa menyimak tentang bagaimana perilaku di dalam sebuah persidangan ini menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan demokrasi di Indonesia atau tidak. Perhatikan baik-baik. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 28 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Rabu 3 Maret 2021 di ruang sidang panel 3. Marwarar Siahaan selaku ahli yang dihadirkan pemohon Randy M. Afandi Lamajido dan Hasan Lasyata pasangan calon bupati dan wakil bupati Tojo Una-Una nomor urut 2 menjelaskan bahwa sesuai dengan dalil pemohon mengenai penggelembungan suara yang menjadikan suara pihak terkait memperoleh suara lebih banyak karena adanya pemilih-pemilih yang tidak sah di dalam DPT, di mana sebenarnya bisa diluruskan namun pemohon tidak memiliki cukup pembuktian. Oleh karena itu, MK harus menegaskan tentang civic education soal pemilu supaya penyelenggara pemilu juga konsisten dalam keterbukaan dokumen pemilihan yang sama sekali bukan sesuatu yang rahasia. Pada kesempatan yang sama, pemohon juga menghadirkan 3 saksi, salah satunya Sarifuddin Ambololo yang merupakan saksi di tingkat kabupaten. Dalam kesaksiannya bahwa ada kejadian di Kecamatan Ratolindo terkait pemilih yang melakukan 2 kali pencoblosan di TPS 5 Muara Toba.
sehingga dirinya tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah membuat surat keberatan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu yang diwakili Suwandi Tamrin Wilatullah selaku anggota Bawaslu Tojo Una-Una menerangkan telah merespon surat keberatan dan membuka kotak suara secara bersama-sama. Sementara pihak KPU diwakili Ketua KPU Tojo Una-Una Dirwan Saputra mengatakan bahwa pemilih tersebut sudah diproses pidana atas temuan Bawaslu yang kemudian diproses ke Sentra Gakumdu. Pada sidang pendahuluan, pemohon mengatakan adanya selisih perolehan suara pemohon dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTPL dan surat keterangan yang tidak diketahui keabsahannya. Bayu Caksono, MKTV News melaporkan. Nah, itulah tadi sebuah video yang menerangkan tentang demokrasi yang ada di Indonesia, di mana sedang terjadi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Una-Una. Nah, tentang pemilihan bupati di Una-Una itu terjadi perselisihan karena mengingat ada pencoblosan beberapa orang yang 2 kali pencoblosan di satu TPS dengan TPS lain. Nah, itu sebagai satu contoh, karena sebagai suatu temuan kemudian dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian disidangkan. Nah, dalam sidang itu pun sesungguhnya semua terbuka. Nah, inilah yang disebut dengan demokrasi yang era reformasi sekarang ini. Ya. Era reformasi terbuka semuanya, permasalahan itu bisa diajukan ke dalam Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, setiap permasalahan terkait dengan masalah undang-undang, kemudian masalah pemilu, itu pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan bagaimana kelanjutannya tentang pemilu yang ada di wilayah tersebut adalah bahwa si pelaku itu sudah diproses hukum oleh Bawaslu dan tetap saja persidangan berlanjut. Itu sekilas yang kita ketahui dalam proses yang ada di sana. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat bahwa pada slide berikutnya itu tentang bagaimana kondisi yang ada pada prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Perhatikan selanjutnya. Prinsip demokrasi itu pertama, seluruh warga itu terlibat dalam pembuatan keputusan publik. Maksudnya begini, kalau ada seorang pemilih melakukan pemilihan, itu berarti kan di situ dari warga ke KPPS ke KPS terus kemudian naik ke tingkat proses selanjutnya, penghitungan suaranya, sampai kemudian nanti diumumkan siapa menjadi pemenang dalam pemilu itu sendiri. Itu contoh dari demokrasi yang disebut dengan keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Artinya gini, warga secara umum seluruh Indonesia, kalau itu di Indonesia, itu diberikan hak, karena itu memang haknya, untuk memilih siapapun itu yang menjadi calonnya. Dan itu meskipun orangnya disabilitas, itu tetap diberikan hak untuk memilih. Bahkan biasanya kalau misalnya terjadi ada yang disabilitas atau kemudian tidak bisa melihat, itu pihak keluarga dan satu anggota KPPS berikut saksinya diajak untuk melihat proses pencoblosan terhadap tokoh yang diinginkan. Itu pada yang disebut dengan tingkat persamaan di antara warga negara. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh
warga negara. Artinya gini, biasanya pada saat proses pemilihan itu sudah ada sosialisasi terlebih dahulu siapa calon-calon yang akan dipilih. Nah, pada saat calon-calon itu siapa yang akan dipilih itu luar biasa, dari partai ini, partai ini, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian pada proses pencoblosan itu diberikan kebebasan, kemerdekaan setiap pencoblos atau setiap anggota masyarakat yang sudah mendapatkan surat untuk melakukan pencoblosan itu bebas, merdeka, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa yang disebut dengan prinsip demokrasi. Nah, sekarang macam-macam demokrasi. Nah, berdasarkan cara penyalurannya dari kehendak rakyat itu ada yang disebut dengan demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung ini adalah contohnya ialah pemilihan bupati, wali kota, gubernur sampai presiden yang model tahun 2009 sampai sekarang. Itu demokrasi langsung. Artinya masyarakat, rakyat memilih langsung siapa yang menjadi yang dicalonkan menjadi pemimpin dan yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin. Itu yang disebut dengan langsung. Nah, itu sangat berbeda dengan perwakilan. Nah, Indonesia pun itu pernah menggunakan sistem yang disebut dengan macam perwakilan ini. Contohnya gini, pada masa Orde Baru, ingat ya, pada masa Orde Baru, presiden itu tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih oleh anggota-anggota DPR. Nah, anggota DPR ini nanti akan ada calonnya siapa. Nah, nanti anggota DPR inilah yang kemudian memilih calon kepala negara. Itu begitu. Kalau yang disebut dengan perwakilan, meskipun ini akhirnya menimbulkan banyak masalah, sehingga pada tahun 2001 itu mulai ada perubahan sistem. Nah, perubahan sistem kemudian mulai tahun 2004 pemilihan pertama kali itu dilakukan secara langsung kepala negara itu, di mana dilakukan oleh rakyat, dan pada saat itu yang menjadi pemenang adalah SBY. Nah, demikian juga demikian juga adalah bupati, wali kota, dan juga gubernur dilakukan pemilihan secara langsung setelah tahun 2004 untuk yang pertama kali. Kemudian sistem referendum. Nah, ini sistem referendum itu adalah rakyat diminta untuk memilih mau pisah, mau tidak, mau merdeka atau tidak, mau berdiri sendiri atau tidak, mau melakukan pemerintahan sendiri atau tidak. Nah, itu disebut dengan sistem referendum. Dan ini pernah dilakukan juga di Indonesia, yaitu pada saat Indonesia sudah masa era reformasi untuk yang pertama kali, dan pada saat itu Presiden Habibie yang menjadi presidennya menggantikan Soeharto, dan pada masa penggantian presiden tersebut B.J. Habibie menyampaikan tentang referendum. Lah, kenapa referendum? Nanti ada videonya. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan titik perhatian itu sendiri. Pertama, demokrasi formal, kedua demokrasi material, dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Dan yang selanjutnya macam demokrasi adalah berdasarkan ideologi. Ada ideologi yang sifatnya demokrasi konstitusional, ada ideologi yang sifatnya demokrasi rakyat. Nah, cirinya itu semua keterlibatan rakyat dalam pengembalian keputusan. Itu adalah ciri demokrasi.
kemudian pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap rakyat, baik itu dia memilih siapapun, itu tetap harus dilindungi. Dan ini pernah kalau di masa Orde Baru dulu itu kalau tidak memilih si A pasti nanti akan dicekal, pasti akan nanti ditanya-tanyain, pasti nanti akan ditakut-takut. Itu pernah pada masa Orde Baru begitu. Kemudian persamaan hak seluruh rakyat. Di seluruh rakyat itu mempunyai hak sama dalam menjadi pemilih atau menjadi yang dipilih. Nah, gitu. Kemudian lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, ini tadi yang saya maksud dengan Mahkamah Konstitusi, itu independen, jadi tidak memihak kepada yang bersengketa. Kemudian kebebasan pers juga sama. Pers ini akan menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya itu ditemukan oleh pers. Kemudian pemilu yang jujur dan adil atau jurdil gitu ya. Artinya berupaya untuk sebaik mungkin, sebisa mungkin tidak ada kecurangan. Dan yang terakhir adalah pengakuan terhadap perbedaan. Artinya apa? Misalnya antara tetangga adalah ataupun antar satu rumah, yang satu milih A, yang satu milih B atau C dan sebagainya, itu juga tidak masalah. Nah, itulah gambarannya. Nah, ini setelah tadi kita sampaikan seperti itu, kamu harus bisa melihat bahwa ini adalah contoh sebuah demokrasi, meskipun itu rakyat Papua, itu contoh melakukan pemilihan secara langsung. Nah, mengenai pemilihan yang secara langsung di Papua ini sama juga, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan presiden, ataupun juga pemilihan anggota DPR, maksudnya DPR pusat dan juga DPR daerah. Itu begitu ya. Nah, ini contohnya pada sebuah negara yang sudah melaksanakan demokrasi yang disebut dengan demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, contoh ini kemudian yang selanjutnya kamu melihat ini adalah sebuah gambar di mana para anggota dewan sedang bersidang, beberapa di antaranya tidur. Kenapa? Ya, ini adalah demokrasi. Kenapa? Pada saat mereka terlalu capek tidur, nggak ada yang kemudian melempar sandal ataupun sepatu, nggak ada. Karena ini demokrasi. Nah, karena bisa jadi sudah sebelumnya melakukan lobby-lobby, kemudian capek, kemudian tidur di tempat yang sejuk seperti ini. Nah, ini contohnya saja ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau pada gambar berikut ini adalah kalau pada video berikut ini adalah sebuah contoh tentang referendum. Sudah 15 tahun Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Provinsi ke-27 Republik Indonesia ini resmi berdiri sebagai negara sendiri setelah hasil referendum disetujui oleh pemerintah Indonesia. Saya ingin mengajak masyarakat di Timor Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar, dan hati yang lapang. Keputusan ini secara resmi mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi selama hampir 24 tahun. Lalu, bagaimana Timor Timur meraih kemerdekaannya? Bangsa Portugis pertama kali datang ke Timor Timur pada abad ke-16 dan tetap bertahan di sana selama hampir 4,5 abad. Portugis dan Belanda sepakat untuk membagi Pulau Timor menjadi dua, dengan Portugis menguasai Timor bagian timur. Kontrol bangsa Portugis atas Timor Timur lepas saat revolusi anyelir bergulir di Portugal. Kekosongan kekuasaan di Timor Timur dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Militer Indonesia masuk ke Timor Timur dalam operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja dengan dalil untuk menumpas gerakan komunisme. Operasi ini juga menandai bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, sekaligus menjadi awal konflik kemerdekaan Timor Timur. Selama 24 tahun, konflik tersebut berlangsung dan menewaskan hingga 180.000 warga Timor Timur.
sementara korban dari pihak militer Indonesia diperkirakan mencapai 3.000 jiwa. Di internal masyarakat Timur Timur sendiri juga terjadi konflik antara partai-partai lokal yang menginginkan kemerdekaan melawan partai yang menginginkan integrasi ke Indonesia. Partai Fretilin adalah faksi yang menginginkan kemerdekaan, sementara Apodeti menginginkan bergabung dengan Indonesia. Partai lain, UDT, awalnya ingin merdeka, namun berbalik ingin bergabung ke Indonesia setelah ditawari untuk memimpin Timor Timur oleh Bakin. Pemimpin senior UDT, Mario Viegas Carrascalao, diangkat sebagai gubernur Timor Timur. Walaupun demikian, konflik masih terus berlangsung. Tragedi yang paling menyita perhatian adalah peristiwa Santa Cruz. Saat itu militer Indonesia menembaki warga Timor Timur pro kemerdekaan. Beberapa jurnalis asing juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, diantaranya Alan Nair dan Amy Goodman. Sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan Timor Timur mendapat perhatian dari dunia internasional. Beberapa organisasi seperti East Timor Action Network didirikan untuk menyuarakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di wilayah Timor Timur. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh B.J. Habibie menyetujui pelaksanaan referendum. Hasilnya, mayoritas masyarakat Timor Timur menginginkan kemerdekaan. Timor Timur memang resmi menjadi negara sendiri, namun bukan berarti setelah merdeka, negara ini aman dan damai. Salah satunya terjadi pada 11 Februari 2008 ketika kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinado menyerbu kediaman Presiden Ramos Horta. Ramos Horta terluka parah dalam aksi tersebut, sementara Mayor Alfredo Reinado tewas dalam aksi tersebut. Dari sisi perekonomian, Timor Leste masih tertinggal. Tingkat buta huruf masih mencapai 50%. Dan 50% dari total 1,2 juta populasi Timor Leste berada di bawah angka kemiskinan. Beberapa aktivis di Timor Leste, seperti Ferdi Tanoni, saat ini berjuang menuntut garis batas yang jelas di wilayah perairan Laut Timor, mengingat hampir 90% kekayaan Laut Timor Timur dikeruk oleh Australia. Setelah berpisah, Indonesia masih memiliki posisi yang penting bagi Timor Timur. Hubungan dagang dan pembangunan juga masih terjadi di antara kedua negara. Sejarah dan tragedi kelam pernah terjadi di antara dua negara ini. Lalu, apakah menurutmu hubungan kedua negara ini dapat terus membaik? Berikan pendapat. Nah, demikian tadi contoh referendum yang terjadi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa tahun 1975 di saat operasi Seroja itu begitu Timor Timur masuk wilayah Indonesia, saya ingat betul bahwa sekitar tahun 80-an itu di Yogyakarta didirikan sebuah asrama mahasiswa di mana mahasiswa itu dari Timur Timur. Jadi karena Timur Timur adalah termasuk istilahnya anak kesayangan, sebagai anak yang baru seperti itu semua orang-orang yang dari Timur Timur itu dimanjakan sekali. Jadi disekolahkan, dididik dan sebagainya. Sampai-sampai kalau ada yang konflik antar mahasiswa dengan Timur Timur dengan mahasiswa yang lain, itu pasti yang mahasiswa Timur Timur dimenangkan. Jangan lupa pada waktu itu masa Orde Baru, di mana tentara memegang kekuasaan. Sehingga pada saat misalnya ada konflik, kemudian tentara turun tangan, ya mahasiswa-mahasiswa Timur Timur itu dimenangkan. Karena apa? Supaya ada sebuah keyakinan bagi orang-orang Timur Timur begitu besar pembelaan Indonesia kepada rakyat Timur Timur. Tetapi itu tetap saja akhirnya dampaknya pada bagian akhir Timur Timur itu melepaskan diri, yang pada waktu itu pemberontakan yang sebegitu banyak, termasuk diantaranya yang pernah dikirim ke Timur Timur adalah Prabowo Subianto, yang kemudian melakukan operasi di sana dan sempat menangkap Gembong ataupun ketua partai Fretilin namanya, yang disebut dengan Sanana Gusmao, di mana Sanana Gusmao itu akhirnya pernah juga menjadi kepala negara atau presiden di
Timor Leste. Itulah yang sekilas tentang Timor. Anak-anak yang saya banggakan, bahwa selain tentang masalah Timor tadi, yang perlu diketahui adalah bagaimana demokrasi selanjutnya yang ada di Indonesia. Nah, demokrasi yang selanjutnya yang ada di Indonesia itu ada beberapa hal yang perlu diketahui adalah sudah melakukan perubahan yang begitu besar, terutama tingkat kejujuran, ya, tingkat kemakmuran dan sebagainya. Dulu tuh termasuk anggota KPPS dan sebagainya, kalau dulu kan sangat-sangat kecil sekali zaman sebelum ada pemilihan secara langsung. Sekarang sudah lumayan bisa digunakan untuk kebutuhan. Nah, ini contohnya. Nah, kita kembali kepada demokrasi berdasarkan yang ada di Indonesia. Di sini ada demokrasi berdasarkan titik perhatiannya. Demokrasi formal adalah demokrasi yang berada di negara-negara yang cenderung negara-negara liberal. Bentuk di sini adalah seperti di daerah Inggris, di Perancis, di Italia, di Swiss dan sebagainya. Termasuk di Amerika Serikat. Demokrasi material adalah cenderung adalah di daerah-daerah negara yang berhaluan komunis, seperti di RRC, di Rusia, di Polandia, kemudian di Kuba, di Korea Utara. Ini itu negara-negara komunis. Kemudian demokrasi gabungan itu antara formal dan material, itu dianut oleh negara-negara non-blok. Dalam hal ini contohnya adalah di daerah Laut Baltik, itu ada Serbia, Montenegro, Kazakhstan, terus Latvia, Uzbekistan. Nah, itu negara-negara yang masuk dalam gabungan dari sistem itu. Kita lanjutkan. Demokrasi berdasarkan ideologi itu ada demokrasi konstitusi. Jelas ideologi adalah kalau orang-orang barat ya cenderung liberal, itu demokrasinya adalah sebebas-bebasnya dengan harapan yang penting mampu untuk mengembangkan sehingga negara bisa menjadi makmur. Sama juga kalau demokrasi rakyat atau proletar itu rakyat dikedepankan. Rakyat itu diupayakan untuk sama rasa, sama rata. Dan di sini aliran Marxisme, komunisme ini jelas, karena Marxisme itu adalah yang mendirikan komunis, itu namanya adalah Karl Marx nama aslinya. Kemudian karena aliran menjadi Marxisme. Nah, Karl Marx ini kemudian berkembang pesat di wilayah Asia bagian utara, seperti dulu namanya Uni Soviet. Itu ada tokoh namanya Boris Yeltsin, ada tokoh Lenin, kemudian tokoh-tokoh lain, Gorbachev, itu adalah tokoh-tokoh komunis yang pada waktu itu. Nah, sekarang masih tetap berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Cuma kalau dulu yang namanya Uni Soviet itu beberapa negara bagiannya, meskipun ada yang negara yang berhaluan Muslim, berhaluan liberal, tapi di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tapi setelah Uni Soviet runtuh menjadi Rusia, ya hanya Rusia saja yang kemudian menjadi negara komunis hingga sekarang. Nah, itulah sekilas tentang demokrasi yang ada, khususnya demokrasi di Indonesia. Nah, nanti tugas kalian adalah bagaimana demokrasi ini yang ada di Indonesia menurut penilaian kamu, pengembangan sejak diadakan masa reformasi. Nah, itulah sekilas tentang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.